Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang bertema Islami, yang mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, mulai dari masa kecilnya hingga beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada Bani Israel. Yang mana kala itu Nabi Musa harus menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun, yaitu Raja Mesir yang paling kejam dan paling mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Bukan hanya itu, Bani Israel juga adalah kaum yang paling ngeyel dan membangkang kepada Nabi Musa. Cukup beratlah ujian yang dialami oleh Nabi Musa ini guys. Sedikit informasi, Nabi Musa adalah salah satu nabi yang kisahnya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dalam film ini kita juga akan diperlihatkan mukjizat luar biasa Nabi Musa alaihissalam, mulai dari bisa membelah lautan, mengubah tongkatnya menjadi ular, hingga menerima kitab Taurat untuk Bani Israel. Pokoknya film ini bakal seru banget untuk kita simak. Jadi janji ya untuk nonton sampai selesai dan jangan di skip-skip. Film berlatar di kerajaan Mesir kuno sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Tidak dijelaskan secara pasti, namun beberapa riwayat mempercayai Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa adalah Fir'aun Ramses II. Ramses II adalah Fir'aun yang paling kejam, bengis, dan bahkan berani untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga paling mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Oke, berlanjut pada filmnya. Di suatu malam Fir'aun bermimpi buruk mengenai kehancuran Mesir kuno. Dan sepertinya bagi Fir'aun mimpi ini bukanlah mimpi biasa. Lantas Fir'aun saat itu sangat resah dengan mimpi itu. Kemudian dia memanggil penyihir terbaiknya dan bertanya kepada salah satu penyihir itu tentang arti dari mimpi buruknya. Akan tetapi sebelum selesai Fir'aun menceritakan ceritanya, tiba-tiba penyihir itu kerasukan. Lalu penyihir itu pun berkata bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang sebentar lagi akan lahir dan akan menghancurkan kejayaan kerajaan Mesir. Mendengar hal itu Fir'aun menjadi sangat ketakutan. Kemudian dia pun meminta solusi kepada penyihir itu. Dan solusi dalam masalah ini adalah dengan membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang baru lahir. Gak pakai lama Fir'aun pun langsung memerintahkan pencarian besar-besaran untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada malam itu. Namun ternyata di sisi lain diam-diam ada seorang wanita yang bernama Yokhebat yang berusaha untuk menyelamatkan seorang bayi yang baru saja dia lahirkan dari kejaran para tentara Fir'aun. Saat itu diam-diam Yokhebat membawa bayinya itu ke pinggiran sungai Nil. Sebenarnya di sini Yokhebat tidak tega untuk membuang bayinya sendiri. Namun apa boleh buat, karena emang inilah cara untuk selamat dari Fir'aun. Lantas Yokhebat hanya bisa berdoa agar nantinya bayi itu diselamatkan oleh seseorang dan dirawat dengan baik. Setelah kejadian itu pada pagi harinya terdapat seorang ratu dari kerajaan Mesir yang bernama Asia binti Muzahib. Ya, benar saja, dia adalah istri dari Fir'aun. Ketika itu dia berencana untuk mandi di pinggir sungai. Lalu samar-samar dia mendengar suara tangisan bayi dari balik alang-alang. Sadar dengan hal itu, dia pun menyuruh salah satu pelayannya untuk mengambil bayi tersebut. He was found by a princess of the royal house. Di saat yang sama dari balik alang-alang ada seorang gadis kecil yang sedang mengintip. Gadis kecil ini bernama Maryam dan dia adalah kakak kandung dari bayi kecil itu. Sebelumnya Maryam diminta ibunya untuk mengawasi adiknya itu. Lantas ketika itu Asia berencana untuk merawat bayi itu. Dan bayi itu dia beri nama Musa, yang artinya dikeluarkan dari air. Sesampainya di rumah, Asia memberitahukan hal ini kepada ibunya bahwa dia akan merawat bayi ini. Walaupun sang ibu tidak mengizinkannya dan menganggap bahwa ini adalah hal yang sangat nekat, tetapi Asia sudah membulatkan tekadnya untuk berjanji akan melindungi bayi ini apapun yang terjadi. Singkat waktu, Asia kemudian datang ke pemukiman Bani Israel dengan tujuan mencari ibu persusuan untuk Musa. Dan entah gimana caranya guys, tiba-tiba Asia sudah mengetahui jika Yokhebat adalah ibu kandung dari bayi.
Lantas di sini Yokhebed pun bertemu kembali dengan di mana Yokhebed mau memenuhi permintaan sang ratu, namun dengan satu syarat, yaitu suatu saat nanti bayi ini harus mengetahui kebenaran dari mana bayi ini berasal dan siapakah kaumnya. Lantas Asia pun akhirnya mengiyakan permintaan Yokhebed itu. Beberapa tahun pun telah berlalu dan Musa kini sudah tumbuh dewasa di dalam istana Mesir, sekaligus dia menjadi pangeran Mesir. Dan saat itu dia dilatih dengan saudara tirinya karena nantinya Musa akan menjadi calon bangsawan Mesir. Maka Musa harus diajarkan mengenai dewa dan dewi Mesir. Namun saat itu Musa kecil merasa bingung, mengapa dewa dan dewi di sini sangatlah banyak. Tetapi gurunya tidak bisa menjawab pertanyaan Musa karena menurutnya dari zaman nenek moyang mereka memang sudah menyembah dewa-dewa ini. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, Musa kecil merasa tidak puas. Hingga pada suatu hari Musa dipanggil oleh ibunya untuk diberitahukan sebuah kebenaran bahwasanya Musa bukanlah anak kandungnya. Lantas Musa pun diantar oleh para pengawal ke pemukiman Bani Israel. Dan ini untuk pertama kalinya Musa bertemu langsung dengan para budak Israel. Dan saat itu Musa bertemu dengan ibu kandungnya yaitu Yokhebed. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka adalah keluarga asli Musa. Dan kedua anak ini adalah Harun dan Maryam, yang tidak lain adalah saudara kandung dari Musa. Awalnya Musa sedikit marah karena mereka telah membuang dirinya saat masih kecil. Namun ayahnya yang bernama Imran bin Qais berkata bahwa mereka terpaksa melakukan hal itu agar Musa bisa tetap hidup dari kejaran Fir'aun. Mendengar penjelasan itu Musa pun perlahan mulai mengerti. Setelah itu ayah Musa kemudian membawa Musa untuk melihat-lihat pemukiman Bani Israel. Di sini seluruh Bani Israel selama ini memang menjadi budak bagi bangsawan Mesir. Dan Musa juga melihat hidup mereka sangatlah tertindas. Banyak sekali orang yang sakit di tempat ini, berbeda jauh dengan kehidupan Musa yang selama ini berada di dalam istana. Lantas Musa juga diantarkan oleh ayahnya ke makam leluhur mereka, dan itu adalah makam Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini Musa diceritakan bahwa saat itu para Bani Israel dibawa ke Mesir oleh Nabi Yusuf, yang ketika itu beliau menjadi pejabat tinggi di istana Mesir. Dikisahkan setelah wafatnya Nabi Yusuf, seluruh Bani Israel dan keturunannya justru dijadikan budak oleh para bangsawan Mesir. Mendengar fakta dari kezaliman itu, Musa pun terkejut. Lantas dia pun berlari karena tidak menyangka bahwa kehidupan orang-orang Israel sangatlah keras dan jauh dari kata menyenangkan. Ketika Musa pulang ke istana, dia pun datang dengan keadaan menangis dan dia menemui ibunya. Musa kecil bertanya apakah ibunya akan membuangnya ke Bani Israel. Lantas di sini neneknya pun menghiburnya dengan berkata bahwa Musa sudah disiapkan untuk menjadi seorang pangeran di Mesir dan tidak mungkin mereka akan melakukan hal itu kepada Musa. Neneknya kemudian meminta Musa untuk bercermin dan melihat apakah Musa memilih untuk menjadi seorang bangsawan Mesir atau menjadi budak Bani Israel. Hunger and slow death? No, thank you. I like the city. Bertahun-tahun telah berlalu, kini Musa telah tumbuh dewasa. Saat itu Musa bekerja sebagai pengawas budak Bani Israel bersama dengan saudara tirinya. Dan mereka berdua adalah orang yang dihormati di wilayah itu. Namun di suatu hari, Musa melihat seorang prajurit Mesir yang akan menggauli seorang budak wanita. Lantas suami dari wanita itu pun mencoba untuk menghentikan prajurit itu. Namun dia malah dihajar habis-habisan oleh prajurit itu. Musa yang melihat hal itu, dia pun datang dan menegur prajurit itu karena Musa tidak ingin adanya diskriminasi di wilayah kerjanya ini. Setelah ditegur oleh Musa, ternyata tidak membuat prajurit itu berhenti. Dia justru secara terang-terangan menyosor budak wanita itu di hadap Nabi Musa yang tersulut emosinya. Dia pun langsung menyerang prajurit itu dan memukul kepalanya menggunakan bat. Atas kejadian itu Musa sangat ketakutan karena telah membunuh seorang prajurit Mesir. Lantas dia pun mencoba untuk menyembunyikan mayat prajurit itu di tengah gurun. Musa kemudian bercerita kepada ibunya dan neneknya bahwa dia telah membunuh seseorang. Tentu saja dia dimarahi habis-habisan oleh neneknya. Dan tak lama, saudara tiri Musa kemudian datang untuk memberitahunya jika Firaun telah memerintahkan agar mencari Musa dan menangkapnya. Di sini neneknya pun menyarankan agar Musa segera pergi meninggalkan Mesir.
Dan tanpa babi bu, Musa langsung keluar dari istana untuk meninggalkan Mesir. Saat itu Musa diantarkan oleh saudaranya untuk keluar dari kota. Dan dengan terpaksa, Musa meninggalkan kota kelahiran. Setelah diberi beberapa perbekalan oleh saudaranya, Musa pun pergi berjalan ke gurun yang luas untuk mencari tempat yang aman bagi dirinya. Lantas setelah beberapa hari berjalan sendirian di gurun, di sana Musa menyadari bahwa semua persoalan hidupnya ini pasti ada yang mengatur. Namun dia belum tahu siapa yang mengatur hidupnya dan skenario dunia ini. Di sisi lain ada para pengembala wanita yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Safura, yang nantinya wanita inilah yang akan menjadi istri dari Nabi Musa. Dan saat itu, tiba-tiba saja ada seorang pengembala yang marah dan mengusir Safuro. Orang ini mengaku bahwa tanah ini adalah miliknya. Namun Safuro berkata bahwa jelas-jelas ini adalah tanah milik ayahnya. Secara mengejutkan, pria itu tiba-tiba menampar Safuro dan menyerangnya. Lantas secara kebetulan, Musa yang sedang lewat dan melihat kejadian itu, Musa pun langsung menyerang pria itu dan menyelamatkan pengembala wanita itu. Sadar kalau ada seorang pria berbadan tegap yang membantu para pengembala wanita ini, pengembala pria itu pun langsung ketakutan dan kabur meninggalkan mereka. Lantas disinilah awal pertemuan Safuro dan Musa. Dikarenakan Musa telah membantu menyelamatkan kawanan domba miliknya, Safuro menawarkan Musa untuk bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Musa mau bertemu dengan ayah Safuro yang bernama Su'aib. Ketika itu Su'aib tahu jika Musa ini adalah orang dari Mesir. Su'aib juga mengetahui jika Musa sebenarnya adalah orang yang baik. Lantas dia pun menawarkan Musa untuk menjadi seseorang pengembala di tempatnya ini. Pada akhirnya Musa pun setuju untuk menjadi seorang pengembala di tempat ini. Ketika itu Musa belajar bagaimana cara hidup menjadi seseorang yang sederhana. Dan Musa juga sudah mulai terbiasa hidup sederhana seperti ini. Hingga setelah beberapa bulan, pada akhirnya Musa menaruh hati kepada Safuro. Sampai pada akhirnya Musa dapat menikahi Safuro dan menjadi menantu bagi Su'aib. Dan di sini Musa merasa bahwa hidupnya sangatlah nyaman bersama keluarga kecilnya. Hingga di suatu hari saat dia sedang mengembala, Safuro menceritakan kepada Musa bahwa ada suatu gunung yang tidak boleh dinaiki oleh Musa. Gunung itu bernama Gunung Sinai.